kali pertama saya ke Amaris ya hari ini, belum pernah sebelumnya. Bentar, ada saudara WA, tunggu ya. Review hotel ya, kesan pertamanya waktu masuk Amaris itu bersih ya, neat and clean gitu, minimalis, neat and clean gitu ya. Pertama kali masuk ke resepsionisnya saya udah booking dan prosesnya cepat ya, kan ada tuh yang walaupun kita udah booking tapi masih lama kayak gitu, ini cepat ya, gitu. Oke. Yang kedua, waktu saya minta take away, breakfast-nya take away, mereka nggak menyediakan box gitu. Saya kaget juga, gimana? Nggak menyediakan box? Iya, gitu. Terus ya kalau misalnya saya sediakan box ya bisa juga Bu. Jadi kalau kita bawa kotak kue atau kotak makan itu boleh, katanya gitu ya. Besok kita lihat ya. Itu yang pertama kali saya belum pernah kayak gitu. Biasanya walaupun mereka itu mungkin cuman roti, mereka tuh mau ya take away gitu. Karena kan saya berdua, saya kan harusnya berdua, sorry gimana sih, error banget. Breakfast-nya itu untuk 2 orang, tapi saya kan cuma 1, jadi satunya mau saya take away karena buat makan siang di tempat ujian besok gitu. Tapi ternyata nggak bisa, jadi besok saya mau beli kotak makan saya, terus saya isi, mungkin begitu atau gimana nggak tahu. Itu yang pertama, jadi saya langsung gitu. Terus ketika masuk ke kamar, kamarnya kecil kayak Viv gitu, tapi bersih ya. Rasanya tuh bersih banget. Cuma ketika saya lihat itu nggak ada water heater teman-teman. Jadi biasanya kita kalau datang tuh langsung nyalain air panas, kita mau minum teh, minum kopi kayak gitu. Tapi ini nggak ada. Terus wifi-nya saya nggak bisa. Waktu itu saya scan nggak bisa, terus saya mau masuk ke login juga nggak bisa. Akhirnya saya telepon ke resepsionis. Resepsionisnya bilang kalau untuk air panas bisa ambil di dispenser di lorong gitu. Cuman saya belum lihat sih. Di dispenser lorongnya ada kopi teh juga apa enggak, nggak tahu ya. Ntar lihat aja. Terus dia bilang nggak bisa di-scan, mesti di login. Jadi scan-nya itu nggak berlaku ya QR code-nya, tapi saya nggak bisa juga. Terus udah sediakan teknisi. Terus teknisinya berapa lama kemudian datang, terus ya udah dibetulin akhirnya bisa. Terus kamar mandi ya, kamar mandinya itu waktu pertama kali saya lihat, saya kan pasti nggak bawa sikat gigi kan, kok nggak ada sikat gigi gitu. Ternyata mereka itu masukkan dalam ini packnya ini, jadi begitu masuk ada 2 pack kayak gini. Dalam packnya itu pertama ada sandal ya, terus ada pack kecil kayak begini, isinya itu ini ya, sabun ini itu, dan tetap nggak ada kopi atau teh, tapi dia nggak sediain gelas. Dia tuh nggak tahu apa kopi teh di luar atau gimana. Positifnya nggak tahu ya, tadi itu positif negatif nggak ngerti, saya cuma menceritakan apa adanya. Yang bagusnya sekarang dia itu cuma 5 langkah dari stasiun Juanda, jadi posisinya seperti Swiss Bell Swiss Bell Kalibata itu kan deket banget dengan stasiun KRL Kalibata, jadi kita tuh gampang gitu kalau mau kemana-mana pakai KRL, itu yang positifnya. Dan dekat sama kantor itu ya, karena dekat sama kantor ya, ntar besok tinggal nyebrang aja ke kantor. Ya itu sih teman-teman, review Amaris. Apakah ini agak lain? Gak tahu juga sih. Saya cerita apa adanya ya teman-teman, bukan positif atau negatifnya. Yang positif ada sih tadi ya, yang negatif nggak tahu atau negatif atau enggak, atau emang standarnya seperti ini hotel ini, nggak tahu ya. Terus yang kedua, saya mau cerita itu alternatif ketika kita keluar dari Bandara Halim. Naik apa? Biasanya saya tuh naik 2 ya. Yang pertama tuh mobil listrik. Mobil listrik itu dia kasih bill gitu, ada billnya, itu kemana aja bisa. Yang kedua tuh Grab dan Poskop AU. Nah saya itu kenapa nggak selalu pakai Grab, karena Grab atau Gokar itu biasanya dia terhalang oleh plat ganjil genap sehingga agak lama. Makanya saya kadang-kadang pakai mobil listrik, karena mobil listrik itu nggak ada
ganjil genap gitu ya, jadi lebih cepat pelayanannya. Kalau Pusko Paku saya kurang suka karena kadang-kadang nggak membuat nyaman, tapi terserah sih. Tapi pernah juga waktu habis gitu saya pakai Pusko Paku dan baik-baik saja. Biasanya harganya agak lebih di atas Grab. Nah hari ini karena saya tuh lagi nggak terlalu keburu, terus nggak bawanya barang bawaan, saya tuh memakai alternatif lain dengan menggunakan Gojek. Caranya adalah kita pergi dari Halim itu keluar ke gereja Persekutuan Oikumene namanya. Di situ keluar dari gate-nya, udah dari situ bebas ya mau apa. Saya bisa juga sih dari situ pakai gokar bisa, ke Juanda gitu bisa langsung bisa. Mas saya lagi iseng, saya jadi mempersulit diri, tutorial mempersulit diri. Tapi seru juga, karena asik ya. Dari situ saya naik Gojek ke stasiun KRL terdekat. Stasiun KRL terdekat ada dua, Cawang atau Kalibata. Terserah teman-teman. Ada yang bilang lebih enak ke Cawang, ada yang bilang enak ke Kalibata. Terserah. Tapi saya tadi ke Cawang. Pengennya sih ke Kalibata, cuman ada orang bilang, Bu lebih dekat ke Cawang. Ya udah saya coba ke Cawang. Nah dari Cawang itu kalian naik KRL kemana terserah kalian. Nah, karena saya perlunya ke Juanda, saya dari situ naik ke Juanda. Dari Kalibata, itu dari Cawang ke Juanda itu cuma 3.000 kalau nggak salah. Kayaknya cuma 3. Kayaknya cuma 3.000 deh. 3.000 atau 6.000 ya? Paham kok. Pokoknya antara 3.000 atau 6.000 gitu lah. Udah kayak gitu ya. Gampang kan? Dan murah. Naik Gojeknya itu dari Halim ke Cawang itu 12.000. Jadi saya tuh dari Halim ke hotel itu cuma mengeluarkan uang 15.000. Bayangkan kalau naik gokar itu sekitaran 150. Tapi itu semua terserah teman-teman ya. Kenyamanan setiap orang kan berbeda. Kalau saya kan seneng yang ada sedikit usil, ada sedikit petualangannya. Gak mau yang agak lain. Kita kayaknya hari ini ngomongnya agak lain terus ya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang saya mau keluar, mau ke koridor nyari apakah ada air panas, apakah ada kopi teh, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau ada ya sudah. Kita lihat besok makanannya ya. Nanti baru kita compare antara Viv dan Amari sebagai hotel yang sama-sama hotel budget. Gitu ya. Kalau ini kan Santika. Amaris itu kan budgetnya Santika. Kalau Viv kan budgetnya Aston. Kita lihat. Ini ya. Air mineral. Pakai kayak begini. Tapi nggak ada kopi teh. Nggak panas ya. Oke. Water dispensernya nggak panas teman-teman. Hotnya juga nggak panas ya. Kita mau ngerebutin resepsionis lagi. Tadi sudah ke water dispenser, katanya ada air panas, tapi ternyata nggak panas, nggak ada air panas. Mau kopi teh, ini dilematik ya, bukan dilematik sih. Kalau mau iseng telepon resepsionis, mana nih air panas, terus kok nggak ada kopi teh, bisa juga, tapi kok kayak males ya, biarin aja kali ya. Males ya, ya udah wis biarin deh, nggak ada air panas ya udah, nggak ada kopi teh ya sudah ya. Terus ini buat apa? Buat nggak tahu, capek ya kadang-kadang ya, biarin deh.
Udah aku minum nih, ada air putih setidaknya, ada sikat gigi. Ya dipakai yang ada aja, yang nggak ada ya udah ya. Oke teman-teman, saya mau ini udah bener-bener ekspres nih. Saya lihat kak, 30 ribuan. Oh karena dia jual teh mungkin ya, dia jual teh hot and ice 15.000, jadi mungkin dia nggak sediakan di sini atau gimana, nggak tahu juga. Udah ya teman-teman, aku capek mau tidur, besok ujian. Nah.